Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Hadirin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah pada hari yang mulia ini. Allah cukupkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dengan nikmat dan karunia itu, alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan kita dalam menjalani aktivitas duniawi kita, Allah masih menggerakkan hati kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi tamunya di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah gerakan kaki, ayunan tangan kita menuju masjid ini kelak bakal menjadi saksi kesolehan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita sampaikan buat baginda Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Selanjutnya buat seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat yang telah berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah, yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk menegakkan dan mensiarkan agama Islam di muka bumi ini. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar Allah kumpulkan kita bersama mereka. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika hari ini engkau hidup di dunia, boleh jadi engkau dimuliakan orang karena hartamu, engkau dimuliakan orang karena jabatanmu, engkau dimuliakan orang karena status sosialmu, tapi tidak di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling mulia status sosialnya di tengah kehidupan masyarakat, tapi mereka yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Makanya setiap khatib yang naik di atas mimbar ini, setelah memuji Allah, berselawat kepada baginda Nabi, pesan yang tak boleh ditinggalkan adalah pesan agar senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan bekal terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, seorang ulama besar bernama Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang dengan membawa berbagai macam masalah kehidupannya. Ada orang yang datang kepada beliau mengadu tentang kemiskinan hidup yang sedang menimpanya. Sudah banting tulang dari pagi sampai ke sore, tapi ternyata kehidupannya tak kunjung berubah. Hidupnya selalu miskin, melarat, susah. Akhirnya mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Tuan Guru Imam Hasan Al-Basri, tolong beri saya nasihat agar Allah merubah kehidupan saya. Maka Imam Hasan Al-Basri memberi sebuah nasihat, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah engkau kepada Allah. Di suatu ketika yang lain, datang orang menghadap Imam Hasan Al-Basri membawa sebuah gejala kehidupannya yang lain. Dia datang
sekian tahun menikah, berkeluarga, tapi ternyata tak kunjung punya keturunan. Sudah berobat ke sana kemari, tapi ternyata juga tidak diberikan oleh Allah keturunan. Bertahun-tahun mereka hidup tanpa dikaruniai seorang anak. Lalu beliau pun meminta nasihat kepada Imam Hasan Al-Basri. Maka Imam Hasan Al-Basri pun memberi nasihat yang sama. Istaghfiru rabbakum, perbanyaklah istighfar kepada Tuhan. Pada kesempatan lain, datang pula sekelompok orang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai tuan guru, sudah berbulan-bulan di kampung kami hujan tak turun. Buah-buahan tanam-tanaman di kampung kami pun pada mati semua. Bahkan binatang ternak kami pun ikut mati karena tidak ada air yang bisa mereka minum. Maka tolong berikan nasihat tuan guru agar kiranya Allah menurunkan hujan di kampung kami. Maka sang tuan guru Imam Hasan Al-Basri memberi nasihat yang sama. Istaghfiru rabbakum, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jawaban sang tuan guru menjadi perhatian dari salah seorang muridnya. Sang murid bertanya kepada tuan gurunya, "Tuan guru, dari sekian banyak orang yang datang membawa permasalahan yang berbeda-beda kepada engkau, meminta nasihat, tapi nasihatmu tetap sama. Istaghfiru rabbakum, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Ada apa ini wahai tuan guru?" tanya sang murid kepada guru. Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Wahai muridku, itu bukan nasihat Hasan Al-Basri, tapi itu adalah nasihat Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Nuh alaihissalam ketika umat Nabi Nuh alaihissalam mengadu tentang berbagai macam persoalan kehidupan mereka kepada Nabi Nuh. Maka Imam Hasan Al-Basri membacakan surat Nuh ayat yang ke-10 sampai ke-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakan aku berkata, kata Nabi Nuh, banyaklah kalian beristighfar kepada Allah, sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pengampun. Maka ketika umat Nabi Nuh mengadu kepada Nabi Nuh tentang persoalan hidupnya, bertahun-tahun hujan tak turun. Bahkan diriwayatkan sampai 40 tahun hujan tak turun ke negeri mereka, menyebabkan binatang ternak mereka mati, tumbuh-tumbuhan mereka pun mati. Bahkan ada bencana yang lebih besar daripada itu yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Nuh akibat kedurhakaannya kepada Allah, yaitu berupa istri-istri mereka tidak bisa punya keturunan alias mantul selama 40 tahun. 40 tahun dalam penderitaan, hujan tak turun, binatang ternak mereka mati, tumbuh-tumbuhan kebun-kebun mereka pun mati. Maka mereka pun mengadu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah menyarankan kepada Nabi Nuh agar umatnya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Bahkan Allah menyebutkan, kalau mereka banyak memohon ampun kepada Allah, mereka mau beristighfar kepada Allah, yursilis sama'a alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan dari langit hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, bahkan Allah akan memberikan mereka harta yang melimpah dan anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, Allah juga akan memberikan kebun-kebun yang subur kepada mereka dan juga sungai-sungai yang mengalir. Apa maksud daripada ayat ini? Ayat ini menjelaskan kepada kita bersama bahwa istighfar mendatangkan rahmat Allah. Istighfar meringankan murka Allah Subhanahu wa taala. Istighfar menyebabkan hajat manusia dipenuhi Allah. Sebab istighfar merupakan alat yang bisa membakar dosa-dosa manusia, seperti halnya api membakar kayu bakar yang kering. Baginda Nabi SAW menyebutkan, al-istighfar ya'kulu dzunuba kama ta'kulu an-nar al-hatab al-yam. Istighfar itu membakar dosa-dosa seperti halnya api membakar kayu yang kering kerontang.
maka di dalam kehidupan kita, di balik usaha kita yang keras, maka satu yang mesti kita amalkan di dalam kehidupan kita, perbanyaklah istighfar di dalam setiap tanduk kehidupan kita. Bahkan seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal pernah meriwayatkan bahwa ketika suatu masa tiba-tiba hatinya tergerak ingin berangkat ke sebuah daerah bernama kota Basrah. Dia tinggal di kota Baghdad, tapi tergerak hatinya ingin berangkat ke kota Basrah, tapi tak tahu tujuannya, entah apa tujuannya ke kota Basrah. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, ulama terkemuka, jutawan hadis, semua orang mengenal namanya, tapi tidak semua orang mengenal wajahnya. Karena tidak zaman dahulu belum bisa orang melihat wajah di televisi YouTube seperti halnya hari ini. Banyak orang yang mengenal nama tapi tak kenal dengan wajahnya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal berangkat dari kota Baghdad ke kota Basrah. Sampai di kota Basrah hari sudah malam. Maka di saat itu selesai Imam Ahmad melaksanakan sholat isya di masjid. Tiba-tiba Imam Ahmad ingin beristirahat di masjid itu pada malam itu. Dia bentangkan sorbannya di masjid bagian belakang. Tiba-tiba ketika sorbannya dia bentangkan, pengurus masjid datang mengusirnya untuk keluar dari dalam masjid. Lalu Imam Ahmad keluar dari dalam masjid. Dia bentangkan sajadahnya, dia bentangkan tikarnya agar bisa beristirahat di teras di luar masjid. Tapi ternyata ketika Imam Ahmad pun membentangkan sajadahnya di luar masjid untuk beristirahat di malam itu, pengurus masjid pun kembali mengusirnya. Dia tidak tahu bahwa itu adalah ulama besar. Pengurus masjid mengusir agar Imam Ahmad beranjak dari masjid pada malam itu. Akhirnya di tengah malam gelap gulita itu Imam Ahmad berjalan tak menentu kemana tujuan. Di saat di tengah perjalanan tiba-tiba ada seorang penjual roti bakar yang masih dalam keadaan terbangun. Dia melihat seorang musafir yang sedang berjalan di tengah keheningan malam. Maka sang bapak tua ini pun memanggil Imam Ahmad untuk mempersilahkan Imam Ahmad beristirahat di kediamannya pada malam hari itu. Maka di saat sampai di rumahnya, sang bapak tua penjual roti ini berkata kepada Imam Ahmad, "Tuan, silahkan Tuan istirahat di tempat tinggal saya malam hari ini. Tuan adalah orang musafir, mungkin rumah saya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk Tuan beristirahat pada malam hari ini." Maka Imam Ahmad pun beristirahat di rumah penjual roti di malam hari itu. Lalu akhirnya setelah Imam Ahmad membaringkan tubuhnya, maka penjual roti kembali mengadon rotinya. Sambil mengadon rotinya, ternyata mulut dari penjual roti ini pun tak henti-hentinya beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Melihat apa yang diucapkan oleh penjual roti ini, maka Imam Ahmad yang sedang terbaring bangun dari tempat tidurnya. Lalu dia menghampiri penjual roti ini. "Wahai bapak tua, sudah berapa tahun bapak mengamalkan istighfar ini?" Maka sang penjual roti menjawab, "Sudah 30 tahun saya beristighfar kepada Allah." "Lalu apa yang bapak dapat daripada 30 tahun bapak istighfar kepada Allah?" Maka sang bapak penjual roti pun menjawab, "Semua permintaan saya telah dikabulkan oleh Allah. Hanya satu dari permintaan saya yang sampai saat ini belum dikabulkan Allah." Maka Imam Ahmad pun bertanya kepada sang bapak tua ini, "Kalau boleh saya tahu, apa satu permintaan bapak yang sampai saat ini belum Allah kabulkan?" "Saya memohon kepada Allah, sebelum ajal datang menjemput saya dipertemukan dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal." Bertakbir Imam Ahmad mendengar ucapan bapak ini. Tak terbayang oleh Imam Ahmad, ia beranjak dari kota Baghdad menuju kota Basrah 500 km perjalanan tanpa tujuan. Sampai di masjid di mana-mana biasanya dia diundang, dia dimuliakan, dia dihormati. Sampai malam hari itu dia diusir dari masjid. Bahkan untuk beristirahat di teras masjid pun ternyata dia diusir. Ternyata Allah punya rencana lain. Allah ingin mengabulkan doa sang bapak tua penjual roti. Allah ingin muliakan bapak tua ini dengan seorang
seorang ulama besar yang ia minta agar bertemu dengannya, menginap di rumahnya di malam itu. Begitulah luar biasanya istighfar, menyebabkan turunnya rahmat dan kasih sayang Allah. Maka apa yang disampaikan oleh baginda Nabi 14 abad yang silam kepada kita, man aksara minal istighfar, siapa yang banyak beristighfar kepada Allah, ja'ala lahu min kulli hammin faraja, Allah akan menjadikan setiap kesusahannya kemudahan, wa min kulli dhiqin mahraja, setiap kesempitannya kelapangan, warzuquhu wa razaqahu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah akan memberikan kepadanya rizki yang tak pernah dia sangka-sangka. Bapak tua ini tidak berangkat dari kota Basrah ke kota Baghdad, dia tidak mencari Imam Ahmad ke kota Baghdad, tapi justru Allah yang menggerakkan hati Imam Ahmad untuk datang memenuhi doa dari sang bapak tua. Bapak tua ini bukan ulama, dia bukan nabi, dia orang biasa, tapi istighfarnya menembus arah. Akhirnya Allah cinta kepadanya, Allah ridha kepadanya. Karena cinta Allah kepadanya, Allah kabulkan semua hajatnya. Maka hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di balik usaha kita yang keras untuk merubah kehidupan kita, hari ini kita susah, kita ingin hidup kita bahagia, banting tulang dari pagi sampai sore kita memberas keringat, tapi satu yang sering kita lupakan, kita lupa mendekatkan diri kepada Allah, kita lupa beristighfar kepada Allah, kita sibuk bekerja dengan tangan kita, dengan kaki kita yang kita anggap kuat, tapi ternyata Allah tidak ridho. Tidakkah kita tahu, wallahu yu'izzu man yasha wa yuzillu man tasha, Allah lah yang memuliakan siapa yang Ia kehendaki, dan Allah lah yang menghinakan siapa yang Ia kehendaki. Maka di balik usaha kita yang keras memperbaiki kehidupan kita, mewujudkan apa yang kita cita-citakan, jangan pernah kita bosan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfir fil yaum sab'a marrat fil yaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang adalah manusia suci tanpa dosa, dalam satu hari tidak kurang istighfarnya 70 marrat, 70 kali sehari semalam. Apatah lagi kita yang banyak dosa, banyak silap, banyak salah. Maka jangan pernah lisan kita berhenti untuk senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.